Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cinta di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini dibagikan bagi kita semua. 1 Korintus 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Tetapi siapa yang mengingatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cinta di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, patut bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, karena tubuh kita ini sudah dibeli dengan lunas pada waktu Yesus Kristus mati di Bukit Golgota. Jadi kita mempersembahkan tubuh kita yang benar dan yang kudus bagi Tuhan Yesus. Itu di ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita muliakan tubuh kita yang berkenan, jauhi kejahatan. Jadi firman Tuhan sangat luar biasa bagi kita semua. Dan di ayat yang ke-17 di situ Tuhan berfirman, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi kita harus terikat dengan Tuhan Yesus. Jadi kita menjadi satu roh dengan Dia. Kalau kita menjadi satu roh dengan Tuhan Yesus, berarti kita tahu misalnya Dia larang kita ini, bahwa kita mengerti dengan suara-suaranya, yaitu suara Roh Kudus. Demikian juga firman Tuhan yang kita dengar sekarang, Ibu saudara. Kemudian di ayat yang ke-14, jauhkanlah dirimu dari pencabulan setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi jauhkanlah percabulan, jauhi yang jahat. Ada juga di Amsal 1 ayat 7, jauhi kejahatan ya, dan takutlah akan Tuhan. Sama juga di ayat yang 1 Korintus 6 ayat yang ke-18 juga. Jadi jauhi dosa, setiap dosa, Ibu saudara. Jadi kita harus bangga punya Tuhan Yesus. Kita harus punya bangga. Tuhan Yesus adalah segala-galanya, pencipta langit ya, dan Dia datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang berdosa. Tuhan tidak mencari orang yang benar ya, Tuhan mencari orang yang berdosa supaya dikasih tahu, supaya sadar, kemudian melakukan firman-Nya setiap hari, supaya orang-orang tahu bahwa kasih Tuhan Yesus itu nyata ya, saudara-saudara. Kemudian di ayat yang ke-19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah ya. Jadi tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jangan tubuh kita pakai main judi, rokok ya. Kita harus jaga itu. Tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus ya. Sudah difirmankan di 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi tubuh kita ini kita harus menjaganya. Jangan kita sembarangan ya. Misalnya kita iri orang lain, itu tidak boleh itu. Menfitnah orang lain, menghakimi orang lain ya. Kita harus berdoa
kepada Tuhan Yesus, kepada lawan dan musuh-musuh kita, supaya mereka disadarkan Tuhan Yesus segera. Kalau dia tidak sadar, itu risiko itu, ya, risiko, karena dia sendiri yang melanggar atas perintah Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan disampaikan, dengar dan taat. Kalau tidak taat, ya sudah, imannya lemah, gugur sudah dia. Ya Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi kita harus bersyukur, kita harus benar-benar sadar diri di akhir zaman ini, di akhir wahyu ini Tuhan. Ya, jadi Tuhan datang ke dunia ini untuk kasih tahu kita semua, ya, lewat hamba Tuhan, ya, lewat para pendeta, ya. Jadi kita harus mendengar, ya, Tuhan Yesus sekarang kita tidak bisa lihat dia secara fisik, tidak ada lagi, tapi kita melihat dia dengan secara roh, yaitu Roh Kudus, bahwa dia itu ada di dalam hati kita, ya, asal kita sungguh-sungguh hidup dengan dia, berkenan kepada dia. Jadi kalau orang hidup berkenan kepada Tuhan Yesus, berarti Tuhan senang, ya, berkat datang sendiri, ya. Kita berdoa, Tuhan kirim berkat kepada orang-orang di sekitar kita yang kita tidak kenal, itu berkat tak terduga namanya itu, ya Bapak Ibu. Kemudian di ayat yang ke 20, ya, itu sudah saya sampaikan, kita sudah dibeli, ya. Jadi Tuhan kita sudah lunas di Golgota, ya, Tuhan Yesus sudah melunaskan hutang-hutang kita, ya, dia sudah mati, bangkit, kemudian dia kasih Roh Kudusnya kepada kita. Itu di Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, aku naik ke surga tapi aku memberi Roh Kudus kepada kamu, ya, supaya memberitakan Injil di mana-mana, ya. Itu juga sudah tertulis di Markus 16 ayat 15, ya, pemberitaan Injil, beritakanlah Injil di segala makhluk, ya. Jadi kita harus beritakan Injil, itu Bapak Ibu saudara-saudara. Jangan kita hanya diam-diam, kita harus bergerak menyampaikan firman Tuhan di mana saja, selagi kita masih sehat, selagi masih ada kesempatan hidup. Umur kita ada batasnya itu, ya, batas umur di Mazmur 90 itu, di ayat yang ke-10 itu, 10-11 situ baca, batas umur kita adalah 70 dan 80 tahun, ya. Ya, kalau sudah 80, ucap syukur itu, bonus itu, ya. Kadang-kadang orang meninggal sekarang umur masih muda, 20 belasan tahun, ya, 50 tahun udah mati itu. Dan kalau sudah sampai 70-80, wah, itu luar biasa, apalagi 100, itu kasih dan kemurahan Tuhan diperpanjang umur kita, ya. Jadi kita harus bangga punya Tuhan Yesus, karena kesehatan kita ini penting. Masalah harta itu urusan belakangan, itu kesehatan nomor 1. Nah, kalau kamu punya harta kekayaan banyak, kamu sakit, ya, tidak sembuh, percuma itu, sia-sia juga itu. Kumpulin hartamu banyak-banyak, akhirnya mati tidak bawa apa-apa. Tetapi harta kita yang di surga, apa besar kita besar di surga, ya. Jadi kita berbuat baik di dunia, nama kita terdaftar di surga. Itu karena Tuhan melihat, ya, Tuhan Maha tahu, ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cintai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mendengarkan firman Tuhan ini menimbulkan iman kita, ya. Jadi iman kita hidup, ya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berbuat apa aja, kita sembahyang berdoa, ya. Jangan kita ikuti suara manusia, apalagi suara setan itu yang hilang kuasanya itu. Jadi setan tidak ada kuasanya lagi, ya. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah patahkan di bukit Golgota itu. Jadi hilang kuasanya setan itu, tidak berdaya lagi dia, ya. Itu namanya setan gigi oblong, taringnya sudah putus. Hanya Tuhan Yesus lah yang berkuasa di surga dan bumi. Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga dan di bumi ini. Itu.
Jadi kita harus bersyukur itu, ya. Kita harus menjadi anak Allah. Jadi kalau kita benar, Tuhan membela kita, ya. Jangan sampai kita salah. Kita benar, itu Tuhan langsung. Mazmur 91 ayat 11 itu, kemah-kemah malaikat menjaga kita di sekeliling kita itu. Jadi kita kuat itu, ya. Kita di mana saja tuh dijaga dan dipagari, seperti Ayub itu, kisah Ayub 1 ayat 10 itu. Jadi Ayub dijaga, ya, walaupun dia menderita juga tapi dijaga itu, ya. Kemudian di Ayub 42 itu, di situ silakan cek, Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Jadi misalnya uangnya 10 miliar, ya Tuhan ganti 20 miliar, itu 2 kali lipat itu, ya. Itu keajaiban, bisa. Sama seperti kita sekarang juga, kalau kita belajar bersyukur kepada Tuhan Yesus, ya kita punya uang 100.000, Tuhan ubah menjadi 1 juta. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh, kita mengeluh, ya uang 100.000 hilang itu, jadinya 10.000 itu, karena konyol lah kita itu, ya. Kita tidak bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, selagi masih ada waktu, berbuatlah baik kepada semua, khususnya orang-orang seiman kita, ya Bapak Ibu. Kiranya channel video YouTube ini bisa memberkati kita semua, dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman dan mau melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.